Oke, pada bagian awal kalian akan menjumpai home atau tampilan awal dari aplikasi TPMBK tahap pertama. Di situ terdapat tulisan ASPD tahap 1, kemudian silahkan login segala macam, kemudian ada tempat atau kolom user ID dan password. Pastikan sebelum kalian memulai kegiatan TPMBK kalian telah menerima kartu login yang diberikan oleh panitia atau pengawas. Kartu tersebut berisi user ID dan password yang setiap anak datanya berbeda atau isinya berbeda. Nah, ketika sudah memiliki kartu login, kalian bisa langsung tuliskan user ID pada kolom user ID yang ada atau yang di atas. Kemudian password pada bagian bawah. Untuk video ini Pak Catur menggunakan user ID-nya punya Mbak Siril ya. Pinjem dulu ya Mbak. Nah, silahkan masukkan user ID dan password yang benar ya, yang benar. Jadi huruf besar ya besar, kecil ya kecil, pokoknya sama persis seperti dalam kartu user ID dan password. Kemudian klik login. Nah, ketika muncul pop-up seperti yang di gambar kanan atas ini, silahkan kalian bisa silang saja ya, tidak usah disimpan. Kemudian tampilan awalnya akan seperti ini. Di situ ada data peserta. Pastikan data kalian sama persis ya, atau sesuai ya, datanya sesuai. Di situ ada user ID, ada nama peserta, pastikan namanya benar. Di situ ada paket soalnya, ada rombongan belajar juga. Nah, pastikan mata pelajaran dan paket soalnya itu muncul, dan kalian harus hafal dengan paket soalnya ya, harus hafal dengan paket soalnya. Kemudian di sini juga ada kode soal juga. Di situ K9A itu adalah kode paket soal ya, nanti akan berkaitan dengan token. Kemudian di bagian atas, kanan atas itu ada identitas. Kemudian kalau panah ke bawahnya itu diklik, ada tombol logout. Itu digunakan kalau kalian sudah selesai, benar-benar sudah selesai, jawaban sudah dikirim dan sudah direkam, dan untuk mengakhiri TPM kalian harus menekan tombol logout itu. Nah, kemudian setelah kalian masuk dalam satu ruangan itu, sudah masuk ke halaman ini semua, proktor nantinya akan memberikan token ya, akan memberikan token. Sama halnya seperti kalau kalian PAS kemarin ada tokennya. Nah, untuk TPMBK itu juga ada tokennya. Nah, nanti tokennya akan berbeda sesuai dengan paket soalnya ya. Tokennya akan berbeda sesuai dengan paket soalnya. Maka dari itu kalian harus benar-benar memastikan paket soal kalian itu apa gitu. Nah, nanti proktor akan menuliskan paket soal 2 macam nanti ya, direncanakan ada 2 macam token ya, 2 macam token yang nanti akan berbeda dalam artian yang paket A tokennya tertentu, paket B ya nanti ada tertentu juga berbeda nanti. Itu tuliskan sama persis juga, kalau besar ya besar, kecil ya kecil, kombinasi ya kombinasi. Kemudian silahkan klik mulai tes. Nah, di sini akan muncul halaman konfirmasi tes. Ada mata pelajaran, kemudian ada waktu, ada durasinya ya. Nah, ini di situ diberikan peringatan periksa data diri sebelum memulai tes. Jika semuanya sudah benar, sudah oke, sudah sesuai, nah kalian bisa langsung klik mulai tes ya, bisa langsung klik mulai tes kalau semua data dan yang lainnya itu benar ya. Jadi harus diperhatikan datanya itu milik kalian bukan, karena ketika kalian mengakses punyanya orang lain nanti akan terjadi kendala ya, akan terjadi kendala. Teman kalian nggak bisa ngerjain, kalian juga nggak dapat nilai. Nah,
ketika dimulai tes akan muncul halaman seperti ini. Di sebelah kiri atas itu ada durasi waktu, ya, ada durasi waktu, totalnya adalah 100 menit. Ya, kemudian ada akhiri tes, itu digunakan kalau kalian sudah melengkapi semua jawaban dari soal yang ada, udah yakin 100%, udah mau mengumpulkan tes jawabannya, nah itu bisa ditekan, ya. Kemudian di situ ada informasi ujian, itu berisi tentang mapel yang diujikan, kemudian waktu, durasi, sekolah, tipe tes, dan lain sebagainya. Di bagian bawah itu ada list soal, ya, di situ berisikan nomor-nomor soal. Kemudian ke sebelah kanannya lagi, di situ ada tulisan A yang kecil, sedang, terus besar, itu digunakan untuk memperbesar dan memperkecil tampilan soalnya, ya. Jadi nanti kalian bisa atur sesuai dengan selera kalian, sesuai dengan kemampuan kalian melihat di layar. Kemudian di situ ada informasi jika kalian belum yakin bisa menandai soal tersebut dengan ragu-ragu. Caranya klik di bagian atas, di bagian bawah. Kemudian di atas tengah ada soal dan di bawah itu ada huruf dan lingkaran. Nah, kalian menjawabnya melalui huruf dan lingkaran tersebut. Pilih salah satu, ya. Terus bisa tekan tombol next atau selanjutnya. Jadi kalau udah dipilih, langsung tekan next selanjutnya. Kalau ragu-ragu, ya centang dulu tandai ragu-ragu. Nah, di situ akan muncul tanda tanya kuning, ya, tanda tanya kuning, terus tekan selanjutnya. Begitu terus. Kalau seandainya nanti di tengah perjalanan, ya, di tengah perjalanan kalian bingung atau kalian ragu-ragu, ya kasih tanda ragu-ragu tersebut, ya. Begitu terus cara menjawabnya untuk menjawab soal yang ada di dalam layar. Jadi soalnya, cara menjawabnya akan seperti itu terus sampai dengan nanti kalian ada di bagian akhir soal, ya, di bagian akhir soal. Nanti di bagian akhir soal, ya, kurang lebih nanti akan seperti ini. Ya, tampilannya akan seperti ini untuk di bagian akhir soal. Oke, kurang lebih seperti ini. Ketika nanti sudah di bagian akhir soal, namun ketika kalian akan mengklik akhiri tes, ya, akan mengklik akhiri tes, masih ada soal yang tercetak kuning, ya, atau ada tanda kuning tanda tanya, itu harus dijawab dulu, dipastikan dulu, ya. Kalau sudah dipastikan, uncek atau hilangkan tandai ragu-ragu. Nah, kemudian kembali lagi ke soal paling akhir, ya, soal paling akhir, kemudian akhiri tes, ya, bisa pakai atas, bisa pakai bawah, ya, bisa pilih salah satu. Klik akhiri tes, kemudian akan muncul notifikasi atau pop-up muncul, apakah kamu yakin? Nah, ini untuk memastikan jangan sampai nanti salah pencet. Kalau seandainya masih ragu-ragu, ya klik batal, nanti akan kembali ke halaman terakhir, ya. Kalau sudah yakin, ya silahkan bisa diklik akhiri tes, kemudian ya akhiri, ya. Kalau sudah diklik nanti akan ada notifikasi jawabannya tersimpan. Kalau sudah muncul itu, ya, berhasil kirim, nah, dan seterusnya, kalian bisa langsung klik OK. Nah, nanti tampilannya akan berubah seperti di awal tadi, cuman di situ akan ada notifikasi atau tampilan Anda sudah mengerjakan. Nah, ketika sudah seperti itu, berarti jawaban kalian sudah terkirim di server dan kalian bisa mengakhirinya dengan logout. Klik segitiga yang ada di dekat nama kalian, kemudian klik logout untuk mengakhiri TPMBK yang kalian jalani pada hari tersebut.
Ya, pastikan harus di logout sampai nanti muncul tampilan seperti di awal yang menampilkan user ID dan password. Kurang lebih petunjuknya seperti itu, sangat sederhana. Semangat mempersiapkan diri kalian menghadapi TPMBK besok. Terima kasih, Tuhan memberkati.